Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya Agilia Alunjati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pada modul 2.3 ini, saya akan mempraktikkan rangkaian kegiatan supervisi akademik yang terdiri dari pra-observasi, observasi pembelajaran, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sudarwati. Waalaikumsalam Bu Alun. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik. Bu Alun gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Bu Sudarwati karena sudah meluangkan waktunya untuk hari ini kita melakukan sesi percakapan pra-observasi. Terima kasih juga ya Bu Alun, saya diberi kesempatan untuk kita bisa berkolaborasi. Saya juga sangat membutuhkan masukan nantinya dari Bu Alun terkait rencana pembelajaran yang akan saya lakukan. Sama-sama Bu Sudarwati. Baik, jadi tujuan kita melakukan observasi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran Bu Sudarwati di kelas nanti. Nah, kemudian pertemuan kita hari ini itu adalah sesi percakapan pra-observasi. Itu tujuannya adalah untuk persiapan awal supaya Bu Sudarwati itu lebih siap, lebih percaya diri, dan agar dapat memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Baik, kemudian saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Sudarwati. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Sudarwati di pembelajaran nanti? Oh, ya. Jadi gini Bu Alun, untuk pembelajaran yang akan saya lakukan itu ada dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah melalui diskusi kelompok, diharapkan nanti murid-murid dapat mengidentifikasi mengenai organel-organel yang ada pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian di tujuan yang kedua, diharapkan murid-murid juga setelah diskusi kelompok itu dapat mendata mengenai perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Begitu Bu Alun. Baik, jadi ada dua tujuan ya yang akan dicapai, yaitu yang pertama murid dapat mengidentifikasi organel sel hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, murid dapat mendata perbedaan antara organel sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, begitu Bu Alun, seperti itu tujuannya. Ya, baik. Kemudian bagaimana dengan area pengembangannya? Oh ya. Untuk area pengembangan di sini saya mau memfokuskan pada 3 aspek. Yang pertama adalah pada bagian pembelajaran sosial emosional atau PSE-nya. Saya ingin mengembangkan di situ yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada bagian diferensiasi proses, di mana nanti saya akan mendiferensiasikan proses pembelajaran saya berdasarkan hasil asesmen awal terhadap gaya belajar. Kemudian area pengembangan yang ketiga, saya ingin memfokuskan pada asesmen formatif yang rencananya akan saya lakukan menggunakan tulis kampung itu. Luar biasa sekali, berarti jadi ada 3 area pengembangan ya, Bu. Yang pertama itu akan meningkatkan PSE, pembelajaran sosial emosional. Ya. Kemudian yang kedua adalah diferensiasinya. Ya. Yang ketiga adalah asesmen formatifnya. Ya, kemudian untuk pertanyaan ketiga, saya ingin mendengar bagaimana langkah-langkah pembelajarannya, mulai dari strateginya, modelnya, gitu. Okay. Jadi untuk strateginya, Bu Alun, saya rencana mau menggunakan diskusi kelompok saja. Kemudian untuk pendekatannya nanti saya menggunakan pendekatan saintifik. Begitu juga dengan model pembelajarannya, saya akan menggunakan sintak-sintak yang ada pada model pembelajaran saintifik juga. Baik, jadi strategi yang digunakan adalah diskusi kelompok. Iya, betul. Kemudian yang pendekatan dan model itu adalah saintifik. Iya, seperti ya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana?
Jadi di sini di perangkat pembelajaran yang saya buat itu ada beberapa langkah-langkah ya Bu Alun. Jadi yang pertama, ketika saya sudah menyiapkan fisik dan psikis murid seperti pembiasaan awal itu, nanti saya akan mengajak murid untuk mengidentifikasi dulu keadaan emosi mereka. Di sini saya akan menayangkan roda emosi pelucik, terus saya kombinasikan dengan Mentimeter. Jadi nanti anak mengakses Mentimeter untuk menuliskan emosi yang mereka rasakan di pagi itu. Nah, setelah saya tahu keadaan emosi murid-murid saya akan lanjutkan dengan ice breaking. Tujuannya adalah untuk mencairkan suasana begitu. Barangkali kan ada yang sedih dan seterusnya. Nah, setelah itu masuk ke ranah PSE, setelah saya sudah menyiapkan seperti itu, kemudian saya baru menyampaikan tujuan pembelajaran diikuti dengan pertanyaan pemantik agar terjadi diskusi sederhana yang mengawali pembelajaran kami di kelas gitu. Nah, setelah itu baru saya akan membagi kelompok berdasarkan asesmen gaya belajar. Nah, tapi di sini asesmen gaya belajar itu sudah saya lakukan di pertemuan kemarin. Nah, hasilnya saya olah, kemudian besok di kelas akan saya tayangkan berdasarkan gaya belajar visual sama aja, auditori, dan kinestetik gitu. Nah, setelah saya membagi kelompok, baru saya akan membagikan LKPD. Nah, LKPD-nya itu saya rencanakan beda-beda tergantung dari gaya belajar mereka gitu. Itu rencananya. Selanjutnya, setelah membagi LKPD, kemudian saya tetap akan mendampingi mereka, akan melakukan scaffolding berdasarkan kebutuhan dari masing-masing kelompok. Nah, setelah selesai, berdiskusi selesai begitu, kemudian murid-murid akan saya minta untuk presentasi di depan. Kemudian kelompok yang lain nanti menanggapi dengan memberi pertanyaan atau memberi masukan yang positif begitu. Nah, setelah selesai, baru nanti saya akan memberikan umpan balik kepada secara keseluruhan begitu tentang hasil dari pembelajaran hari ini agar tidak terjadi miskonsepsi begitu tujuannya. Nah, setelah memberi umpan balik, kemudian saya akan menanyakan apakah ada yang masih belum dipahami begitu. Jangan sampai ketika saya sudah formatif ternyata anak-anak masih belum paham gitu. Nah, kalau saya sudah memastikan mereka sudah paham semuanya, tidak ada yang perlu ditanyakan, baru nanti saya akan masuk ke asesmen formatif itu melalui kuis Kahoot yang saya rencanakan tadi. Nah, setelah asesmen selesai, nanti baru saya akan melakukan refleksi pembelajaran melalui Google Form. Nah, setelah itu baru saya akan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Dan saya tutup dengan salam serta berdoa. Begitu Bu Alun ya. Sangat menarik sekali Bu. Jadi ini sangat berkaitan dengan yang area pengembangan tadi. Iya, betul. Tadi yang PSE, yang sosial emosional. Tadi Bu Sudarwati sudah menyampaikan kalau ada emosi kucik gitu ya, dari roda emosi itu. Kemudian dari yang diferensiasi juga dari gaya belajarnya anak, ya murid nanti dibagi-bagi sesuai gaya belajarnya. Kemudian yang asesmen formatif juga sudah disampaikan. Ya, Oke, jadi sudah tepat ya Bu ya, antara strategi, model, dan langkah-langkah pembelajaran itu sudah sinkron. Oh, sudah sinkron berarti. Sudah sinkron. Jadi sudah bisa saya terapkan gitu ya Bu? Iya, sudah sinkron dan semuanya sudah mengarah ke pencapaian tujuan belajar. Oh ya, berarti saya lanjut aja nih dia. Lanjut saja. Oh, ya. Baik Ibu, kemudian pertanyaan selanjutnya, ini mengenai tentang media atau alat dan bahan yang diperlukan apa saja? Untuk medianya nanti saya hanya menggunakan LKPD yang untuk visual sendiri, auditori, dan kinestetik sendiri. Serta nanti saya akan menggunakan seperti stiker-stiker gitu, karena itu nanti untuk memfasilitasi pada LKPD kinestetik. Nanti saya akan menggunakan stiker-stiker yang isinya itu tentang organisasi gitu. Terus lem, kemudian selasi begitu ya untuk alat dan bahannya. Proyektor, smartphone murid, smartphone guru juga, kemudian laptop guru, serta alat tulis yang murid-murid gunakan. Baik. Banyak ya Bu ya, ada LKPD, stiker, lagi Bu, internet. Karena ada HP, smartphone, harus ada internet. Betul, ya. Baik. Nah, kemudian kira-kira kapan Bu Sudarwati akan melakukan pembelajaran ini? Saya merencanakan minggu depan Bu, hari Selasa. Ya, nanti di kelas 8F jam 1.23. Baik, berarti saya izin ya Bu Sudarwati hari Selasa depan, hari Minggu depan di kelas 8F jam pertama sampai jam ketiga saya akan ikut
di pembelajarannya Bu Darwati untuk mengobservasi dan mencatat hal-hal apa sih yang terjadi selama pembelajaran Bu Darwati. Terima kasih Bu Alun sebelumnya sudah berkenan masuk ke kelas saya. Sama-sama Ibu. Baik Bu Darwati, terakhir saya mau menanyakan apa yang sudah Bu Darwati dapatkan setelah kita melakukan percakapan pra-observasi. Setelah saya melakukan kegiatan pra-observasi ini, saya mendapatkan feedback yang positif sekali dari Bu Alun. Saya jadi merasa lebih siap, lebih mantap gitu ya, lebih percaya diri untuk segera mengimplementasikan rencana pembelajaran saya ini di kelas. Selain itu, saya juga menjadi lebih yakin begitu dari tadi penguatan yang Bu Alun berikan. Saya jadi lebih percaya diri bahwa langkah-langkah pembelajaran yang saya rencanakan ini nantinya akan dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid di kelas saya. Selain itu, saya juga berharap nantinya pembelajaran yang saya lakukan di kelas akan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tentunya lebih menyenangkan begitu. Pastinya ya Bu ya, Amin, akan ya Bu. Amin. Dan yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Darwati itu sudah komplit semua. Oh gitu ya. Dari awal pendahuluan sampai pembelajaran penutup itu sudah baik semua. Yang penting Bu Darwati itu pede, percaya diri, mantap, dan semoga untuk pembelajaran Selasa depan itu lancar dan mudah. Amin, mohon doanya ya Bu Alun pokoknya. Nanti kalau ada kurang-kurang pokoknya saya siap diberi masukan kembali. Terima kasih ya Bu Darwati. Kita bertemu Selasa depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi pembelajaran dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
besok di pertemuan berikutnya saya hari apa? Ada dokter? Enggak, maksudnya ini mulai dari materi spesialisasi sel dan manfaat di dunia kedokteran. Nanti kita bisa pakai internet, bisa pakai jurnal, juga bisa belajar. Jadi sel puncak itu untuk apa sih? Puncak buat puncak ya. Itu rencana pembelajaran yang ada kan? Ada yang mau ditanya? Oke, kita ketemu satu kali yuk. Beberapa kali. Jadi gini, temu IPA pokok ingin tahu. Masih bisa juga. Saya IPA benar-benar semuanya ya. IPA 2 ya. Oke, nah. Oke. Satu IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Agilia Alijati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Untuk kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada 2 guru hebat yang hari ini akan membersamai saya untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Yang pertama, beliau adalah Ibu Sisilia Sumarti selaku pengajar praktik. Terima kasih Bu Sisil untuk kehadirannya hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Sisil? Alhamdulillah sehat, sehat kan? Alhamdulillah. Semoga dilancarkan. Amin, terima kasih. Kemudian yang kedua, di sebelah kanan saya ada Ibu Sudawati, guru IPA di SMP Negeri 1 Mojo Tengah. Bagaimana kabarnya Bu Sudawati? Alhamdulillah, baik Bu Alun. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Kita mulai saja ya. Bu Sudawati sudah siap? Insya Allah siap. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lakukan dari kemarin itu ya Bu. Mulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi pembelajaran di kelas, dan hari ini itu adalah kegiatan pasca observasi, di mana tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang sudah Ibu Sudawati lakukan di kelas. Gitu ya Bu. Kemudian saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Sudawati. Yang pertama, bagaimana sih perasaan Ibu Sudawati terkait jalannya pembelajaran di kelas kemarin? Jadi yang saya rasakan itu saya senang ya. Saya berterima kasih juga kepada Bu Alun yang sudah mengobservasi kelas saya. Jadi saya jadi tahu Ibu adakah yang masih kurang gitu di pembelajaran saya. Kalau tidak ada kolaborasi semacam ini, saya nggak tahu. Saya jadi mungkin bisa kepala gitu ya, merasa kelas saya baik-baik saja, merasa pembelajaran saya sudah perfect, padahal kenyataannya belum demikian gitu. Dan saya juga bersyukur ya, karena rencana pembelajaran yang saya ajukan ketika pra-observasi dengan Bu Alun itu sudah mendapatkan penguatan dari Ibu. Kemudian saya terapkan di kelas kemarin dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali apa saja area pengembangan yang sudah Ibu kembangkan di kelas? Baik. Sama seperti yang saya sampaikan ketika pra-observasi itu Bu Alun, jadi area pengembangan saya ada 3 ranah. Yang pertama adalah ranah PSE-nya, pembelajaran sosial emosionalnya. Yang kedua adalah ranah pembelajaran berdiferensiasi, khususnya yang didasarkan pada nilai belajar.
Kemudian yang ketiga adalah ranah asesmen formatifnya. Luar biasa sekali Bu Sudarwati. Jadi ada 3 area pengembangan. Yang pertama itu adalah PSE-nya, pembelajaran sosial emosional, sangat menarik sekali. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran diferensiasi, dan yang ketiga adalah asesmen formatif. Oke, kemarin saya melihat anak-anak itu sangat antusias, asik sekali sepertinya mengikuti pembelajarannya Bu Sudarwati. Saya jadi penasaran Bu. Bagaimana sih langkah-langkah pembelajarannya, bisa diceritakan? Baik, jadi itu kan jam 1, 2, 3 kemarin yang lalu ya. Jadi yang pertama itu ya pembiasaan seperti biasa, berdoa, kemudian menyanyi lagu Indonesia Raya, membacakan hadiah gitu. Setelahnya saya ajak anak-anak saya untuk identifikasi emosi dulu. Kemarin saya menggunakan Mentimeter itu. Nah, setelah diidentifikasi ternyata tidak semuanya itu sedang dalam kondisi baik-baik saja ya, ada yang sedih dan seterusnya. Otomatis kan saya perlu mencairkan suasana gitu ya. Kemudian saya ajak mereka untuk ice cream dan diunap gitu. Nah, setelah saya rasa mereka sudah cukup terhibur gitu ya, sudah siap masuk pelajaran, baru saya sampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian saya lontarkan pertanyaan pemantik. Yang pertanyaan pemantik ini untuk menjembatani masuk ke materi yang akan saya sampaikan gitu. Nah, setelahnya baru saya membagi kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik gaya belajar, tapi yang sudah saya lakukan di pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya itu saya sudah identifikasi gaya belajar, kemudian hasilnya saya olah dulu. Nah, kemarin saya sampaikan gitu. Jadi ini loh anak-anak yang termasuk kelompok visual ini siapa aja. Terus kemarin yang visual itu ternyata ada lumayan banyak, jadi saya jadikan 2 kelompok. Kemudian yang kelompok auditori ini juga dengan kelompok kinestetik. Nah, setelahnya mereka berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, baru saya berikan LKPD. Nah, tentunya LKPD-nya itu LKPD yang berdasarkan gaya belajar juga. Jadi kemarin ada LKPD visual, LKPD kinestetik, dan LKPD auditori. Nah, ketika mereka sudah berdiskusi begitu, saya juga tidak tinggal diam begitu. Saya lakukan scaffolding kepada kelompok-kelompok gitu ya. Ternyata kemarin ada kelompok yang benar-benar butuh arahan khusus begitu Bu. Ada juga kelompok yang sudah mandiri gitu. Ibu saya ini udah bisa, ibu saya sudah terus ngapain gitu. Nah, setelah itu selesai gitu ya, saya persilahkan kelompok yang sudah siap, benar-benar sudah selesai itu untuk presentasi di depan. Jadi tidak saya ini harus presentasi semua begitu, tidak, karena yang tadi kelompok untuk bimbingan itu ternyata belum selesai ketika kelompok yang lain selesai. Jadi saya beri tambahan waktu, silakan diselesaikan dengan baik. Sementara yang lainnya fokus untuk menangani presentasi gitu. Kemudian setelah presentasinya selesai itu saya kemarin karena waktu juga ya, jadi tidak semua dipresentasikan. Ketika saya rasa sudah cukup perwakilan gitu, kemudian saya ajak mereka untuk merefleksikan kembali apa sih yang tadi dipelajari gitu. Saya berikan umpan balik, saya berikan konfirmasi tentang kemarin kan pembahasannya tentang ini ya, perbedaan sel hewan tumbuhan ya gitu. Saya konfirmasi yang betul seperti ini, yang masih kurang seperti ini gitu. Kemudian saya tanyakan apakah ada yang masih belum dipahami gitu sebelum saya masuk ke formatif. Nah, setelah saya betul-betul memastikan anak-anak saya sudah paham semua, baru saya ajak mereka untuk penilaian formatif. Nah, kebetulan kemarin saya pakai itu yang kuis tahun itu yang online gitu ya. Nah, setelah formatifnya selesai, saya ajak mereka untuk refleksi keseluruhan pembelajaran prosesnya. Kesulitannya di mana, yang menyenangkan itu bagian apa, tadi kita belajar apa sih, seterusnya gitu lah, pakai Google Form kalau yang ini. Setelahnya baru saya sampaikan rencana pembelajaran yang akan datang, apa yang harus disiapkan dan sebagainya gitu. Keren sekali Bu Sudarwati. Jadi yang saya tangkap itu sudah komplit, sudah runtut, dan di area pengembangan yang tadi Ibu sudah sampaikan ada 3 sudah masuk semua di modul ajar ini di langkah-langkah pembelajaran. Luar biasa sekali itu. Kemudian saya membayangkan, misal saya menjadi muridnya Bu Sudarwati, pasti saya tidak mau bolos karena menyenangkan. Tadi ada SPT-nya, pakai Kahoot, pakai Mentimeter, pasti anak sangat antusias gitu ya Bu ya. Semoga bisa berjalan terus ya Bu ya.
Kemudian gini, jika saya memberikan skala penilaian Ibu Sudawati antara 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi mana pada saat kemarin pembelajaran di kelas itu? 1 sampai 10. Ya. Ya, saya rasa 8 boleh lah. Meskipun saya rasa ini ya, sebagian besar langkah saya itu yang saya rencanakan sudah terlaksana dengan lancar di kelas, tapi ya, belum optimal 100% sih. Ya, 8 sudah bagus sekali. Sudah di atas KKM. Nggak lagi dia. Maksimal kan 10 ya. 8 sudah puas lah ya, sudah bagus. Nah, yang 2 ini kemana ini Bu? Saya tebak ya, yang 2 ini pasti hambatan. Nah, itu hambatan. Ya, dan apa ya, kendala-kendalanya? Ya. Oke, bisa diceritakan hambatannya. Jadi kemarin itu ada 2 Bu yang saya masih ini ya perlu latihan lagi, perlu solusi begitu ya. Yang pertama adalah di bagian identifikasi emosi. Jadi itu kan di awal saya tanyakan dulu roda emosi kucingnya. Ini loh anak-anak apa emosi-emosi, jenis-jenis emosi yang bisa dirasakan oleh manusia gitu. Nah, ketika pelaksanaan itu masih ada beberapa anak yang menyebutkan itu B aja, biasa aja. Ya, padahal di roda emosi itu kan nggak ada. Biasa aja itu kan bukan termasuk jenis emosi ya. Justru saya prihatin kalau misalnya ada yang menuliskan biasa aja, itu berarti oh dia tuh belum kenal emosinya sendiri itu bagaimana, belum kenal dirinya sendiri gitu. Dia mungkin belum terbiasa atau malas untuk merefleksi gitu ya, malas untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, jadi diajar gitu. Padahal itu bukan emosi, dia belum kenal dirinya sendiri gitu. Dan sebenarnya itu tren loh Bu, tren anak zaman sekarang. Kalau di IG atau di TikTok itu kan pasti captionnya aku lagi B aja nih. Nah, itu tren itu. Berarti anak-anak nggak tahu ternyata B aja itu malah menandakan mereka tidak mengetahui emosi yang asli seperti apa gitu ya. Berarti kesulitan kan anak-anak belum bisa mengidentifikasi, belum kenal dirinya sendiri. Belum kenal dirinya sendiri. Kayak kira-kira ya, menurut Bu Sudawati, apa sih penyebabnya? Kok anak-anak sampai nggak kenal sama emosinya sendiri? Kalau saya amati karena PSE ini kan masih tergolong pembudayaannya, pembiasaannya kan masih tergolong baru ya. Dulu kan belum dibudayakan gitu ya. Jadi saya pikir itu tuh karena belum terbiasa, mereka belum terbiasa diberikan ruang untuk mereka melihat ke dalam diri sendiri, belum terbiasa mereka diberi kesempatan untuk merasakan saya itu lagi merasakan apa sih? Saya itu sekarang kenapa gitu ya. Jadi kurang pembiasaan itu. Dan betul kata Bu Alun tadi, karena tren juga bisa, karena kan ikut-ikutan gitu ya. Ya, anak-anak saya itu kan termasuk pengguna media sosial yang aktif gitu ya, di TikTok, di IG gitu kan berseliweran kata-kata B aja dan seterusnya, itu bisa juga terpengaruh dengan itu. Oke, jadi bagaimana caranya supaya membiasakan anak-anak bisa dengan mudahnya mengeluarkan oh ini loh aku lagi sedih, aku lagi damai, aku lagi apa gitu. Caranya gimana? Karena tadi ya hipotesis saya karena kurang kebiasaan gitu ya. Jadi nanti saya akan berencana untuk lebih sering lagi mengajak mereka melihat ke dalam diri sendiri, emosi yang dirasakan itu seperti apa. Nah, kalau misalnya tadi kan kemarin itu kan saya makanya mentimeter. Mungkin kalau pakai mentimeter terus mereka akan bosen ya. Lebih aja lagi mungkin responnya. Jadi nanti saya akan cari alternatif lain, metode-metode lain yang selain mentimeter. Bisa dengan ini menggambar emoticon itu di whiteboard itu, terus bisa juga nanti dengan sticky notes, jadi mereka tulis gitu terus ditempel. Bisa juga dengan Google Form yang nanti di dalam Google Formnya bisa saya lampiri dengan gambar roda emosi kucing itu, biar mereka ketika ngisi benar-benar oh aku yang mana ya di dalam roda emosi ini gitu, untuk menghindari tadi diajar gitu. Berarti harus lebih variatif gitu ya? Metodenya lebih variatif lagi sih, sama pembiasaan sesering mungkin gitu. Kalau boleh tahu sekarang emosinya Bu Sudawati apa nih? Untuk sekarang ini alhamdulillah saya damai gitu ya. Sabtu saya kosong gitu, kemudian kemarin saya juga merasa ini sebuah pencapaian juga karena saya sudah berhasil melaksanakan rencana pembelajaran yang saya rancang begitu. Oke, keren. Sudah diobservasi juga sama Bu Alun kemarin. Terima kasih.
Oke, jadi tadi ya Bu, hambatannya yang pertama karena anak susah atau sulit mengeluarkan emosinya sendiri, kemudian Bu Darwati sudah memberikan solusi sendiri juga, memunculkan ide-idenya sendiri dengan cara lebih variatif dan lebih sering gitu ya Bu. Oke, gitu. Kalau tidak salah tadi Bu Darwati menyampaikan ada 2 hambatan. Oh iya, 2 Betul, satunya apa itu? Yang satu itu di bagian akhir Bu Alun di ini asesmen formatif. Nah, kemarin itu kan saya menggunakan Kahoot, itu kan berbasis online ya, internet. Memang pada saat kemarin itu anak-anak saya semuanya bawa smartphone karena di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, pertemuan berikutnya itu saya akan kuis online, jadi HP-nya dibawa gitu ya. Ternyata yang dibawa itu HP, sebagian itu kuota internetnya juga ada gitu Mbak Alun. Jadi ya kemarin itu kan akhirnya tethering lah, kemudian mengandalkan wifi sekolah yang belum tentu kenceng gitu kan, jatuhnya karena sinyalnya rebutan gitu. Jadi kemarin di tengah-tengah kuis itu ada yang protes, Bu, saya tuh udah tahu jawabannya, saya itu udah ngeklik tapi nggak masuk ke server gitu, ternyata terkendala sinyal. Dan kebetulan anak-anak yang protes itu tuh anak-anak yang kognitifnya sebenarnya itu bagus, selama ini mereka daya tangkapnya tuh bagus gitu lah ya, tapi karena terkendala sinyal jadi ketika game kemarin itu malah dia kalah gitu. Gara-gara nggak ada kuotanya, terhambat internetnya itu. Jadi kan saya merasa, oh nanti kalau saya terus-terusan pakai kuis yang online itu kan biasanya kurang adil ya, kurang bisa memfasilitasi anak gitu, yang harusnya yang sudah paham itu nanti terekam gitu kan, ternyata enggak. Jadi saya rasa kemarin hasil formatifnya itu belum 100% merepresentasikan pemahaman anak-anak saya terhadap pembelajaran maksimal ya, belum menggambarkan tercapaian tujuan pembelajaran yang kemarin gitu. Oke, itu yang terkendala sinyalnya. Ya. Sebagian apa semua anak satu kelas? Sebagian lagi sih aman-aman aja karena kan ada yang punya data memang dari rumah gitu. Hanya sebagian sih Bu Alun. Tapi kan sebagian itu juga kita nggak bisa mengesampingkan ya. Iya betul. Kasihan juga kan kalau terus-terusan. Gitu. Oke, terus solusinya gimana Bu? Karena itu kan sebagian internetnya lancar, sebagian enggak. Jadi ini ya, mungkin saya akan membentuk kelompok aja gitu. Jadi game yang berbasis kelompok ya, nanti di dalam kelompok itu saya pertama nanti saya identifikasi dulu siapa yang internetnya lancar gitu. Nah nanti siapa-siapa aja nanti akan saya sebar ke kelompok-kelompok yang memang anggotanya itu ada yang terkendala sinyal gitu. Jadi setiap kelompok nanti bisa dipastikan ada yang bisa mengakses dengan lancar itu, terus nanti akan saya bagi peran ya, yang internetnya lancar nanti bisa memainkan gamenya gitu. Nanti yang internetnya tidak lancar atau tidak bawa HP dia bisa jadi ini mencari jawaban gitu, nyari buku atau di LKS gitu. Jadi kan itu awalnya individu ya? Iya, kemarin itu individu malah tidak maksimal karena terkendala internet. Iya betul. Terus Bu Sudarwati tadi menyampaikan ide lain ya, dengan cara berkelompok. Bisa jadi game juga itu mungkin. Iya. Dan itu juga satu jadi dulu sih iya. Dan ini juga Bu Alun, jadi kemarin kan online itu ya kan kurang maksimal gitu kan di anak. Nah saya juga berarti harus mencari cara, misalnya gamenya offline gitu lah. Ya ini jadi antara yang bawa HP atau tidak bawa HP itu tidak masalah ya, bisa bermain semua gitu. Jadi divariasikan aja berarti. Luar biasa sekali Ibu. Jadi semoga bisa ya. Itu juga menginspirasi saya. Ternyata asesmen itu tidak harus tertulis, ya. Ternyata bisa memakai online dan tadi ternyata terkendala, tapi ada solusi lain. Ya. Dan sudah latih sendiri ya menemukan solusinya. Karena kalau tertulis terus sih anak-anak bosan gitu. Betul, ya. Apa ya? Kan udah biasa gitu ya tulis apa gitu. Anak-anak saya tuh lebih seneng game permainan gitu ya, online offline, asalkan itu permainan maka tuh lebih tertarik ya. Padahal soalnya sama tulis mungkin lebih tegang dulu mungkin ya kalau tertulis ya, ada tantangan gitu kalau misal game gitu, apalagi kalau ditandingkan diberi waktu gitu mereka lebih antusias gitu. Oke. Jadi sudah ada 2 hambatan ya tadi. Yang pertama tadi tentang emosi anak, kesulitan lah ya untuk mengidentifikasi. Kemudian yang kedua adalah tentang asesmen formatif ini. Kira-kira ada lagi tidak hambatan yang lain? Saya rasa yang kemarin paling ini 2 itu aja sih Bu Alun. 2 itu saja. Di pembelajaran saya melihat
anak-anak sudah berkelompok, sudah apa ini menjalankan perannya masing-masing gitu ya di kelompok, kemudian tidak ada yang nganggur kemarin kalau saya lihat, jadi semua memang LKPD-nya itu bisa untuk memfasilitasi peran-peran yang ada di kelompok itu, karena kelompoknya kan juga kelompok kecil gitu ya, hanya 4 anggota, jadi mereka perannya itu benar-benar maksimal kalau menurut saya sih. Jadi 2 itu aja sih. Oke, kemudian ide-ide brilian ini kira-kira kapan akan dilaksanakan? Karena ini kan saya rasa hal yang baik ya, karena untuk keberlanjutan anak gitu ya, untuk memfasilitasi anak gitu. Saya insya Allah itu kalau tidak ada hambatan mulai minggu depan itu hari Rabu gitu ya, saya masuk kelas, insya Allah saya akan identifikasi emosi lagi, akan saya terangkan lagi tentang kucing. Saya akan ini pakai Google Form aja biar ketika mereka buka itu di gawai mereka itu ada ininya ada emosinya gitu. Langsung gitu ya, beragam ini kalau nggak salah. Ya, saya insya Allah langsung saya terapkan gitu. Sip, keren. Kemudian siapa sih yang bisa membantu sudah lagi? Siapa yang akan terlibat dalam ide brilian ini? Tentunya saya melibatkan anak dulu, karena anak itu kan senternya pembelajaran gitu. Selain itu rekan sejawat juga nanti saya akan libatkan. Oke, saya tertarik ini Bu. Jadi gimana sih caranya supaya anak terlibat gitu? Yang anak itu ya, karena anak kan tadi center dari pembelajarannya ya, kaitannya dengan tadi yang asesmen gitu. Untuk yang asesmen itu nanti akan saya beri ini ya keterlibatan gitu ya, voice-nya anak, pilihan gitu ya. Saya akan memberikan pilihan dulu. Besok kita akan kuis ya gitu. Mau kuis yang model apa? Ataukah mau game yang online atau yang offline gitu, nanti akan saya beri pilihan gitu kan. Kalau anak-anak kan sekarang udah berani mengungkapkan pendapat gitu, Bu besok yang offline aja ya kayak ulang tangga gitu, oke. Berarti besok siapkan ini gitu ya gitu. Atau misalkan online aja Bu gitu, oke baik, tapi kalian besok bawa HP gitu ya sama internetnya diusahakan gitu. Jadi saya beri pilihan dulu, mau apa? Choice-nya gitu ya. Terus apa namanya, kalau untuk yang voice-nya ya, suara-suara mereka itu kan kadang bukan cuma suara berisik nggak bermakna gitu kan ya. Mereka juga sekarang sudah mulai kritis nih. Bu, kok ini terus sih? Gitu. Bu, saya pengen yang kayak ini dong gitu. Jadi ya, mulai saya pertimbangkan gitu voice-nya anak gitu. Biar mereka itu bisa merasa memiliki. Oh ini tuh pembelajaran tuh harusnya tidak disetir guru terus gitu loh. Seharusnya penilaian itu juga fair gitu ya, karena kedua belah pihak itu menyetujui dulu gitu. Oke, ini berhubungan dengan student agency. Iya betul itu. Ya kalau mengembangkan kepemimpinan murid ya, mendengarkan apa sih pilihan anak, suara anak, ditampung, kemudian juga tapi akan memfasilitasi beri pilihan gitu ya, karena ya kurikulum merdeka gitu ya, jadi gurunya yang harus merdeka, apalagi muridnya kan yang menjadi center pembelajaran itu. Saya rasa ini sudah sangat berpihak pada murid itu, sangat menginspirasi saya juga. Kemudian yang kedua tadi tekan sejawat. Bagaimana itu caranya? Jadi saya merasa di sini itu apa ya? Saya semuanya lebih sedikit dibandingkan teman-teman saya yang lainnya, gitu kan? Jadi saya perlu banyak bertanya nih kepada teman-teman saya yang sudah lebih duluan berpengalaman, kan lebih banyak pengalamannya. Kalau ada anak yang seperti ini, cara mengatasinya gimana ya? Gitu. Kalau mau buat kuis seperti ini tuh efektif nggak ya? Sebaiknya kalau dapat jam pelajaran, seterusnya gitu. Saya itu juga saya suka ini Bu, scroll di sosial media gitu Bu, yang guru konten kreator gitu. Pemanfaatan dari sosmed gitu ya. Sekarang banyak banget itu berjualan gitu ya. Jadi kadang ini tak screenshot dulu nih gitu ya, nanti baru dieksekusi kemudian hari gitu. Itu sih seperti itu. Baik, jadi Ki Sudarmati akan segera melaksanakan tadi ide-ide yang sangat luar biasa itu, kemudian nanti akan menggandeng gitu ya, kolaborasi dengan murid dan dengan rekan sesama. Oke, luar biasa sekali. Karena rekan sejawat itu di sini tiba-tiba Bu, ya mereka juga apa ya kekinian gitu kan, apa ya mau belajar, mereka itu mau berubah dan pengalamannya sudah banyak gitu ya. Jadi saya perlu banget diskusi sama mereka, tanya sama mereka biar saya juga bisa meneladani begitu pembelajaran yang sedikit baik dari rekan sahabat saya. Intinya kolaborasi. Betul.
Baik Bu Sudarwati, mudah-mudahan semua rencana ini dapat terrealisasikan ya Bu ya. Amin, amin. Pokoknya saya butuh dukungan dari Bu Alus, saya tunggu selalu masukannya. Ya, saya juga sambil belajar ini Bu, saya sangat terinspirasi sekali dari Sudarwati. Saling lah ya Bu ya. Pokoknya Bu Sudarwati itu semangat terus melaju dan selalu berpihak pada murid. Amin, amin, doanya ya Bu Alun ya. Terima kasih Bu Sudarwati untuk hari ini. Terima kasih atas semua jawaban-jawabannya. Dan terima kasih juga untuk Bu Sisil atas membersamai kami di kegiatan pasca observasi ini. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik yang kita laksanakan kemarin itu ya Bu ya, mulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi pembelajaran di kelasnya Ibu Sudarwati, dan hari ini itu adalah kegiatan penutup pasca observasi. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alun. Terima kasih.